Selamat datang di YouTube channel Tuman Tani yang membahas seputar mutu dan keamanan hasil pertanian. Kali ini Tuman Tani akan membahas tentang Good Handling Practices atau bagaimana cara penanganan pasca panen padi yang baik. Padi merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang paling populer di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan pemenuhan kebutuhan kalorinya dari beras. Peningkatan produksi padi dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas, peningkatan luas tanam atau panen, dan penurunan kehilangan hasil. Penanganan pasca panen padi merupakan upaya strategis dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi. Kontribusi penanganan pasca panen terhadap peningkatan produksi padi dapat tercermin dari menurunnya kehilangan hasil dan tercapainya mutu gabah atau beras sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan. Tahapan penanganan pasca panen padi: panen, penumpukan dan pengumpulan, perontokan, pengangkutan, pengeringan, pembersihan dan sortasi, pengemasan, penyimpanan, penggilingan, dan dihasilkan beras. Penentuan saat panen merupakan tahap awal dari kegiatan penanganan pasca panen padi. Ketidaktepatan dalam penentuan saat panen dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang tinggi dan mutu gabah atau beras yang rendah. Penentuan saat panen dapat dilakukan berdasarkan pengamatan visual dan teoritis. Berdasarkan pengamatan visual dengan cara melihat kenampakan padi, yakni umur panen optimal padi dicapai apabila 90-95% butir gabah pada malai padi sudah berwarna kuning atau kuning keemasan. Sedangkan pada pengamatan teoritis dilakukan dengan melihat deskripsi varietas padi dan kadar air. Umur panen optimum 30-35 hari setelah berbunga merata atau 135-145 hari setelah tanam. Umur panen optimum setelah kadar air gabah 22-23% pada musim kemarau dan 24-26% pada musim hujan. Penumpukan dan pengumpulan merupakan tahap penanganan pasca panen setelah padi dipanen. Untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kehilangan hasil, sebaiknya pada waktu penumpukan dan pengumpulan padi menggunakan alas terpal. Penggunaan alas terpal dapat menekan kehilangan hasil antara 0,94 sampai 2,36%. Perontokan bertujuan untuk memisahkan gabah dari malai dan jerami dengan cara memberikan tekanan atau pukulan terhadap malai. Kehilangan hasil akibat ketidaktepatan dalam melakukan perontokan bisa melebihi 5%. Tempat perontokan sebaiknya mudah dijangkau dan dekat dengan lokasi panen. Perontokan dilakukan di atas alas, dapat berupa terpal plastik, tikar, anyaman bambu yang bersih, dan bebas cemaran untuk menghindari terjadinya susut pasca panen karena tercecer, rusak, dan kotor. Penggunaan mesin power thresher dalam perontokan dapat menekan kehilangan hasil padi sekitar 3%. Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan gabah setelah dipanen dari suatu tempat ke tempat lain dengan tetap mempertahankan mutu gabah. Tingkat kehilangan hasil dalam pengangkutan berkisar 0,5 sampai 1,5%.
Pengeringan adalah proses penurunan kadar air gabah sampai mencapai nilai tertentu, sehingga siap untuk digiling atau aman untuk disimpan dalam waktu yang lama. Secara biologis, gabah yang baru dipanen masih berlangsung proses respirasi yang menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan panas. Jika proses tersebut tidak dikendalikan, maka gabah akan rusak dan beras bermutu rendah. Kehilangan hasil akibat ketidaktepatan pengeringan dapat mencapai 2,13%. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara penjemuran dan menggunakan dryer. Dengan cara penjemuran dilakukan di atas lantai jemur atau menggunakan alas terpal atau plastik dengan ketebalan 5-7 cm pada musim kemarau dan 1-5 cm pada musim penghujan. Dilakukan pembalikan setiap 1-2 jam atau 4-6 kali sehari. Gabah mencapai kadar air 12-14% apabila dijemur selama 2-3 hari. Sedangkan menggunakan dryer, gabah dikeringkan pada suhu 45 derajat Celcius sampai kadar air mencapai 14%. Pembersihan dan sortasi. Pembersihan merupakan kegiatan menghilangkan kotoran fisik maupun biologis. Pembersihan pada gabah dengan cara menghilangkan butir hampa dan benda asing lainnya. Tujuannya untuk mempertinggi daya simpan gabah, mempertinggi rendemen penggilingan, dan mempertinggi harga jual per satuan berat. Pembersihan dilakukan dengan cara diayak, ditampi, dianginkan, atau menggunakan blower. Pembersihan dilakukan berulang hingga gabah cukup bersih, sehingga kadar hampa dan kotoran gabah kurang dari 3%. Sortasi merupakan kegiatan pemilahan hasil panen yang baik dari yang rusak atau cacat dan yang sehat dari yang sakit dan benda asing lainnya. Sortasi dapat dilakukan bersamaan pada saat kegiatan kelompokan, pengeringan, maupun pembersihan. Pengemasan merupakan kegiatan mewadahi atau membungkus produk untuk melindungi produk dari gangguan faktor luar yang dapat mempengaruhi daya simpan. Bahan kemasan dapat berupa kertas, karung plastik, dan karung goni. Pengemasan dapat menggunakan alat atau mesin. Bahan kemasan tidak boleh menimbulkan kerusakan dan pencemaran hasil panen yang dikemas dan tidak membawa UPT. Penyimpanan merupakan tindakan untuk mempertahankan gabah atau beras agar tetap dalam keadaan baik dalam jangka waktu tertentu. Kesalahan dalam penyimpanan gabah atau beras dapat mengakibatkan terjadinya respirasi, tumbuhnya jamur, dan serangan serangga, binatang pengerat, dan kutu beras yang tentunya dapat menurunkan mutu gabah atau beras. Cara penyimpanan gabah atau beras dapat dilakukan dengan sistem curah dan dengan menggunakan kemasan atau wadah. Dengan cara sistem curah, yaitu gabah yang sudah kering dicurahkan pada suatu tempat yang dianggap aman, umumnya menggunakan silo atau tempat penyimpanan berkapasitas besar. Dengan cara penyimpanan menggunakan kemasan atau wadah, biasanya menggunakan karung plastik atau karung goni. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan gabah dalam karung adalah yang pertama, karung harus dapat melindungi produk dari kerusakan dalam pengangkutan atau penyimpanan. Yang kedua, karung tidak boleh mengakibatkan kerusakan atau pencemaran oleh bahan kemasan dan tidak membawa organisme pengganggu tanaman. Dan yang ketiga, karung harus kuat, dapat menahan beban tumpukan dan melindungi fisik dan tahan terhadap guncangan serta mempertahankan keseragaman. Karung diberi label berupa tulisan yang menjelaskan tentang produk yang dikemas. Penggilingan merupakan proses mengubah gabah menjadi beras dengan cara memisahkan lapisan lemah dan paleas serta mengeluarkan biji beras. Proses penggilingan gabah meliputi pengupasan sekam, pemisahan gabah, penyosohan, pengemasan, dan penyimpanan. Rendemen giling sangat tergantung bahan baku, varietas, derajat masak, cara perawatan gabah, dan konfigurasi penggiling.
Demikian pembahasan tentang good handling practices atau cara penanganan pasca panen padi yang baik. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.